Nah, sekarang masuk kepada al-masalatul khamisah minat tahdid, yaitu ittafaqal ulama ala anal husul yadaini wa dira'aini min furudil wudu liqouli ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Membasuh tangan itu adalah rukun daripada wudu. Jadi wajib. Jadi kalau yang pertama tadi apa yang wajib? Niat. Niat, pemadam wajah. Yang ketiga itu adalah ini merah, ini sawel. Niat, wajah. Yang ketiga adalah apa? Tangan. Ada 5 pokoknya. Rukun wudu ada 5. Wudu ono 5 iki kudu clear. Sing liyane oleh orang. Tapi syukur-syukur gitu. Tetapi 5 ini dia harus wajib. Karena kalau wudunya tidak beres, maka sholat pun tidak beres. Makanya di dalam hadis itu ada orang yang pakai celana kelombrong ini loh mas. Celana ya sarung tapi dia kengsrek kan loh. Sama Rasulullah itu suruh sholat lagi, suruh balik wudu lagi. Karena kenapa? Dia belum terbasuh ininya. Jadi yang terbasuh ini tok ngono. Tapi orang menganggap adalah pakaiannya yang bermasalah, apa enggak? Padahal bukan pakaiannya yang bermasalah gitu. Tetapi apa? Gara-gara pakaian itu dia tidak bisa membasuh sampai mata kaki gitu. Bukan masalah apa jenenge? Gawe sarung sampai gengsrek gitu loh. Mbok Mas yo gawe sarung ini iki tapi nek mata kaki ra kena ya rasa salate. Karena Rasulullah suruh mengulang. Orang itu suruh mengulang wudunya. Karena kenapa wudunya tidak beres. Nah, makanya dalam hal rukun ini tadi hati-hati, pokoknya dalam hal rukun semua rukun ini harus clear. Harus clear dan setiap yang wajib itu mesti ono apa tadi saya ulang lagi, segala sesuatu yang wajib mesti ada batasan dan aturan mainnya. Jelas, kayak tadi wajah kan sampai detail sekali loh. Mereka sampai mendefinisikan ini bagian wajah, ini bukan dari bagian wajah. Nah, sekarang kita masuk kepada tangan. Nah, semua ulama itu sudah satu suara bahwa tangan itu adalah wajib. Karena dalam mengacu pada dalil wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi dan basuhlah tanganmu sampai siku. Ya, sampai siku. Waqtalafu fi idkhalil marafiq fiha, tapi mereka khilaf dalam beberapa hal. Yang pertama adalah memasukkan sikunya atau tidak. Jadi ini tuh sebenarnya gini loh. Apakah pas neng sikune apa kudu lebih? Paham ya? Kalau zaman dulu itu di sini kan bahasanya idkhalul yad. Ya, idkhalul yad itu berarti memasukkan tangan. Nek zaman biyen iki bejana itu loh. Nek pondok-pondokan kan tangannya dilebokke ning apa? Ning kolame gitu loh. Nah, apakah dilebokke ning kolam itu tekan sini atau tidak? Cuman sampai sini tok apa kudu lebih tekan sini? Paham enggak di sini ya? Jadi apakah itu sampai sini atau cukup di sini saja? Nah, itu adalah khilafnya ulama di situ. Khilafnya ulama adalah dalam memasukkan apa jenenge? Tangannya tadi itu. Nah, wasabab fi ikhtilafihim, dan penyebab dari perbedaannya adalah fi harfin ila wa fi ismil yad fi kalamil arab wa dengan fi'ila maratan yadullu fi kalamil arab alal ghayah wa maran bi ma'na ma wa itu. Nah, jadi tak jelas dong.
Nah, tak jelaskan ya. Ini rodok teoritis, nah rodok paham apa jenenge rodok anu ya wis pokoknya wis dipahami saja. Karena sebagai pengetahuan itu loh. Jadi ben ngerti. Jadi apa jenenge ya? Kenapa kok mereka khilaf? Itu karena menafsirkan ayat ini tadi. Di Al-Quran itu ada ayat wa aidiakum dan basuhlah tanganmu wa aidiakum ilal marafiq sampai marafiq. Mereka itu khilafnya cuma di huruf ini loh Pak. Nah, ilah juga ilah. Karena ilah itu dalam bahasa Arab itu bisa berarti goyah itu adalah tujuan dan bisa berarti ma'a itu berarti bersama. Kalau cuma goyah berarti cuma sini toh. Tekan kene tok ngono Mas, pas. Tapi kalau ma'a itu tekan kene iki. Gitu ya. Jadi mereka khilafnya cuma di sini. Yang kedua, itu mereka khilaf di yad. Di kalimat yadun. Jadi tangan itu apakah cuman sini tok atau sampai sini? Oke, tangan ini kan luas Mas, iya toh? Jadi tekan kene sampai ini disebut dengan tangan. Nah, mereka khilafnya di situ. Nah, tetapi barang siapa yang berpendapat kalau itu harus sampai lebih dari sini, itu dia mengacu kepada hadis An Abi Hurairah annahu dari hadisnya Abu Hurairah ya, bahwa Rasulullah itu membasuh tangan kanannya dulu ya. Jadi anna Rasulullah SAW wasala yadahul yumna hatta asro'a fil adud. Jadi Rasulullah itu selalu wudu itu melebihi dari siku. Adodun itu sini loh ya. Sini itu adodun, sini itu apa namanya dirok. Jadi dalam bahasa Arab itu mereka punya bahasa sendiri-sendiri. Nek tangan ini mendhuwur jenenge adodun ya. Kalau tangan ini mengisor itu jenenge dirok. Kalau ini disebut dengan kafun, telapak. Rasulullah itu selalu nek wudu tangane ya kan, itu selalu melebihi apa? Adod. Selalu sampai situ. Ngawekane apa? Sikune ora. Yang pertama dia Rasulullah mulai dari kanan dulu. Tuma ghusala rijal yumna hatta asro'a fisa. Begitu juga dengan apa? Begitu juga dengan ketika membasuh kaki. Selalu melebihi daripada mata. Faqala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beginilah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Rasulullah dalam apa? Dalam berwudu. Jadi selalu melebihi itu kan. Nah, itu ya. Itu hujah bagi mereka yang apa? Mereka yang berdalil bahwa mereka yang berargumentasi harus memasukkan apa? Sikunya ketika berwudu. Karena Rasulullah selalu seperti itu. Nah, tetapi bagi yang tidak, itu mereka berpendapat bahwa ilah itu artinya yang main goyah gitu. Pas. Jadi tidak harus begitu. Nah, itu ya terkait dengan apa ini? Terkait dengan membasuh apa? Membasuh tangan. Nah, ada pertanyaan? Sampai itu berarti batal. Ya, tidak bisa dikatakan batal ya. Tetapi kalau sampai tidak sampai siku sini batal. Tapi kalau pas ini kan khilaf ya tadi. Pas itu kan khilaf. Nah, pas ini ya wis tidak bisa saya mengatakan batal gitu loh. Karena juga
arti daripada ilah itu juga ada artinya juga ini gitu. Tapi kalau Rasulullah Rasulullah itu selalu melebihi daripada itu. Tapi kalau sampai sini batal orang batal. Batal. Makanya hati-hati. Kalau yang lainnya boleh negosiasi loh ya. Tapi kalau misalkan dalam hal-hal yang rukun wudu ini, maka harus di apa jenis harus ya apa namanya ya. Nah itu terkait dengan apa membasuh apa jenis tangan. Soal sing liyane tak mareke sampai kepala malam ini. Habis itu kita diskusi bebas. Pertanyaan macam-macam terserah. Tapi ini ngaji apa jenenge? Topiknya adalah ini dulu ya. Itu adalah terkait dengan membasuh apa tadi? Membasuh tangan. Itu tangan harus benar-benar basah, Pak. Sekarang kan ada beberapa macam orang, jadi tangan ini jari itu dirapat. Kan ada kalau dirapat jari kan ada bagian yang nggak basah gitu. Harus basah semua. Harus basah semua. Harus basah. Atau yang nyiram begini di bagian telapaknya nggak basah kan? Nggak bisa. Gitu loh. Karena kalau ini sudah tidak ada khilaf, Mas. Yang khilaf tadi kan cuma sini ya. Ya harus basah. Contoh kayak sampean mau basuh kaki ya. Ora iso mek ngene tok, mek cur ngene tok. Sinine ndak itu loh. Namanya kaki juga harus keseluruhan. Gitu. Jadi ilmune ngono kuwi. Insya Allah kan juga tidak repot juga toh. Ibaratnya mau mek basuh apa? Cuman basuh tangan. Tapi kalau misalkan tidak ada yang kebasuh, ya harus kebasuh. Mulai saiki kudu kebasuh. Nek ibu pakai rokok itu Pak. Nek pakai juga. Kalau di tangan itu tidak ada pengecualian, Mas. Jadi mau dia itu apa wanita atau mau dia itu lelaki, tidak ada pengecualian. Jadi wis pokoknya batasannya itu. Nah nek pengen ra didelok wong ya ning omah ngumpet. Gitu ya. Lagi Pak. Yuk monggo. Itu harus digosok atau disiram nggak apa-apa juga Pak? Yang penting basah semua gitu. Yang penting basah sih. Yang penting basah, nggak perlu digosok. Ya syukur-syukur digosok itu kan untuk memastikan semuanya kena. Walaupun ada yang berpendapat itu harus digosok gitu lah, harus diusap. Tetapi di dalam hadisnya itu saya sendiri berpendapat ya, yang penting kena air, semuanya kena air dan sampai batasnya itu tadi. Engko ana sing takon, kan ada beberapa yang takon, harus dari sini dulu. Terus tekan kene sik ngono kan ya. Ana sing cur ngene wis kuwi terserah. Ini kalau pendapat saya pribadi lo ya. Yo nek mbiyen itu kan kalau dulu kan memang dalam kolam. Nah sekarang kan udah pakai Ayo mancur. keran, Pak. Engko nek dikenekno kenene ra kena piye? Oke ya. Misalkan sampean mengacu benar-benar kepada teks. Teksnya memang itu, tetapi kan esensinya kan bukan itu. Esensinya adalah sikumu kudu kena. Batasan sikumu harus kena. Tapi ada beberapa yang terlalu apa jenenge? Terlalu ekstrim itu ya. Terlalu ekstrim dia harus ngene, habis itu ngene kan. Itu boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan loh ya. Sikumu harus kena. Karena ditakutkan kalau cuma gini toh, ini cuma kan sampai sini kan? Ya enggak? Sini kena enggak? Gitu loh. Maka kalau itu monggo, kalau gini sampean bisa membasuh semua. Walaupun dengan apa resiko ya kelambimu teles kabeh. Coba aja. Kamu gini ya, sret. Ngene ya kan teles kabeh. Atau misalkan paling enak golek enak tok ngene toh, wis monggo saja. Clear ya? Yang penting itu basah, terbasuh.
Nah, itu terkait dengan membasuh apa tadi? Membasuh siku ya.